Katalina Dinda Irwanto dari Program Studi Terapi Okupasi Universitas Indonesia. Pada video ini, saya ingin menjelaskan apa saja yang sudah saya pelajari pada mata kuliah epidemiologi. Pertama, saya belajar bahwa epidemiologi itu bukan hanya tentang penyakit menular, tapi juga merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana penyakit dan masalah kesehatan itu dapat terjadi di masyarakat. Epidemiologi ini mencoba menjawab siapa yang terkena, di mana, kapan, dan yang terutama adalah kenapa bisa terjadi. Dalam terapi okupasi, epidemiologi itu sangat penting karena dapat membantu kita untuk memahami bagaimana kondisi kesehatan populasi itu dapat mempengaruhi performa okupasional seseorang, sehingga kita bisa memberikan intervensi yang tepat sasaran. Kemudian, saya belajar berbagai jenis desain penelitian. Ada penelitian deskriptif yang menggambarkan kejadian suatu masalah kesehatan, lalu penelitian analitik yang mencari hubungan atau faktor resiko. Saya juga belajar studi observasional seperti cross-sectional, case control, dan cohort. Nah, masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selain itu, ada juga penelitian eksperimental atau intervensi seperti RCT yang paling kuat untuk membuktikan sebab akibat. Semua studi ini membantu profesi OT untuk mengevaluasi dan membuktikan efektivitas terapi yang diberikan kepada klien. Pada materi berikutnya, saya memahami bahwa faktor resiko tidak hanya berupa kondisi fisik, tetapi bisa juga sosial, lingkungan, ekonomi, usia, bahkan nilai atau value individu. Nah, semua faktor tersebut akan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas bermakna. Saya juga belajar tentang hubungan model PEO, yaitu Person, Environment, dan Occupation. Ternyata, performa okupasional yang optimal itu dapat tercapai ketika ketiga komponen tersebut saling sesuai dan seimbang. Nah, inilah alasan mengapa OT harus menilai seluruh aspek kehidupan klien, bukan hanya melihat dari kondisi medisnya. Hal penting lainnya adalah konsep kausalitas dalam epidemiologi. Saya belajar bahwa meskipun dua hal itu berhubungan, belum tentu yang satu menjadi penyebab yang lainnya. Nah, oleh karena itu, digunakanlah kriteria Bradford-Hale seperti strength, konsistensi, temporality, biological gradient, dan lainnya. Nah, kriteria-kriteria tersebut dapat membantu kita untuk memastikan apakah suatu faktor itu benar-benar menyebabkan gangguan kesehatan atau performa okupasional. Sebagai OT, memahami sebab akibat itu membuat kita mampu merancang intervensi yang lebih tepat berdasarkan akar masalah, bukan hanya dari gejalanya. Dari semua materi ini, saya menyadari bahwa epidemiologi memberikan dasar ilmiah bagi praktik terapi okupasi berbasis bukti atau evidence-based practice. Dengan memahami penyebab, resiko, dan karakteristik masalah kesehatan di masyarakat, kita sebagai terapis okupasi bisa memberikan layanan yang lebih efektif, preventif, dan meningkatkan kualitas hidup klien. Sekiranya itu materi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat.